Saudara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus korupsi Jiwasraya dengan menghadirkan 6 terdakwa. Kali ini para terdakwa kembali mendengarkan keterangan 4 saksi. 4 saksi yang dihadirkan jaksa adalah karyawan Jiwasraya. Mereka ditanyakan proses penerbitan produk asuransi dan peran para terdakwa. Kerugian negara akibat kasus korupsi di asuransi Jiwasraya mencapai 16,8 triliun rupiah. Ada rekan kami Irianda Mardanus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta siang ini. Selamat siang Irianda. Apakah dari 4 saksi yang merupakan karyawan Jiwasraya ini bisa menjelaskan kepada di muka sidang peran terdakwa ini seperti apa saja? Ya tepat sekali Astrid. Tadi memang yang dicecar atau ditanyakan oleh jaksa penuntut umum kepada satu atau salah seorang saksi dari 4 orang saksi yang dihadirkan hari ini ialah terkait dengan peranan para mantan petinggi Jiwasraya yang kita ketahui saat ini ada 3 orang mantan petinggi Jiwasraya yang sudah juga menjadi terdakwa dalam pusaran kasus mega korupsi Jiwasraya yang merugikan negara, potensi kerugian negara hingga 16,8 triliun rupiah. Tadi ditanyakan spesifik oleh jaksa penuntut umum kepada salah satu saksi yaitu Doni Karyadi selaku mantan kepala divisi investasi Jiwasraya terkait dengan peran mantan direktur keuangan Jiwasraya yang kini menjadi terdakwa yaitu Hari Prastio. Apakah ketika ia menjabat sebagai direktur keuangan ini ada keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan kasus korupsi ini ataukah tidak. Kemudian juga tadi ada beberapa teknis prosedur investasi Jiwasraya yang ditanyakan kepada Doni Karyadi selaku mantan Kadif Investasi Jiwasraya, apakah kemudian SOP untuk berinvestasi menggunakan aset Jiwasraya saat itu pada tahun 2008 spesifiknya ini harus mengacu kepada prosedur tertentu seperti salah satunya bila ingin berinvestasi ini perusahaan yang diinvestasikan harus masuk ke daftar list LQ45 ataukah tidak. LQ45 sendiri adalah perusahaan-perusahaan atau 45 perusahaan yang dinilai fundamentalnya bagus dan layak untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, untuk total saksi sendiri seperti yang Anda sebutkan tadi memang dihadirkan 4 orang, seluruhnya adalah karyawan PT Asuransi Jiwasraya. Dan untuk saat ini sendiri persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sedang diskors, nanti rencananya akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persidangan sendiri hari ini karena keterbatasan kapasitas ruangan akhirnya dibagi menjadi 2. Keduanya dilakukan di ruang sidang utama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tadi 3 saksi dihadirkan bersama dengan 3 terdakwa dari pihak swasta, kemudian 1 saksi dihadirkan di ruang sidang di belakang saya bersama dengan 3 orang terdakwa dari pihak PT Jiwasraya atau mantan petinggi Jiwasraya. Kita ketahui sendiri hingga saat ini, Astrid dan juga saudara, terdapat 6 orang terdakwa atas kasus dugaan korupsi di Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya. Dari pihak swasta ada 3 orang, yakni Beni Cokro, Joko Hartodo, dan Heru Hidayat. Ketiganya hadir tadi. Kemudian dari atau 3 orang lainnya ini adalah mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya itu sendiri. Yang pertama adalah Hendrisman Rahim selaku mantan direktur utama dari Jiwasraya. Kemudian mantan direktur keuangan Jiwasraya Hari Prastio, dan yang terakhir adalah mantan Kadif atau kepala divisi investasi dan keuangan Jiwasraya Syah Mirwan. Selain 6 terdakwa, kita ketahui juga informasi terbaru bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 14 tersangka, 13 diantaranya adalah manajer investasi. Kemarin juga sudah kita dengarkan ada konferensi pers yang terkait, salah satunya adalah di mana Sinarmas ini salah satunya telah mengembalikan sejumlah uang senilai 77 miliar kepada Kejaksaan Agung yang nantinya akan diserahkan ke kas negara ke Kementerian Keuangan. Kemudian 1 tersangka lainnya adalah mantan petinggi otoritas jasa keuangan. Memang belum didetailkan seperti apa oleh Kejaksaan Agung. Kasusnya sendiri saudara ini bermula ketika Kejaksaan Agung menetapkan bos PT Hansen Internasional atau Beni Cokro Saputro yang juga sekarang sudah menjadi terdakwa atas kasus ini. Kemudian dugaannya sendiri adalah dugaan korupsi terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana milik perusahaan asuransi berplat merah. Kita ketahui Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara. Kita tunggu bersama nanti setelah rehat, setelah diskors, fakta-fakta baru apalagi yang akan muncul dari keterangan para saksi yang akan nantinya dihadirkan kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Astrid. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta terkait sidang korupsi Asuransi Jiwasraya.